Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ketegangan sempat terjadi saat razia narkoba digelar Polrestabes Palembang di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Soekarno-Hatta, Jumat dini hari lalu. Seorang pria pengunjung menolak diperiksa, sementara yang lain nekat kabur dengan memanjat tembok. Upaya itu gagal karena lokasi telah dikepung polisi. Razia juga menjaring seorang ibu dan anak. Dari hasil tes urin, salah satunya terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Total 59 orang ditangkap karena terbukti menggunakan narkoba. Pengen. Tadi katanya ngilangi asam urat tuh Iya, aku kan asam urat. Oh, itu kata siapa? Ngomongin banyak ngomong. Oh, lah berapa lama kita ini konsumsi? Berapa lama? Sejak 2 bulan. 2 bulan? Ya, 2 bulan, deh. Oh, kesini sama siapa? Anak. Total 59 orang ditangkap karena terbukti menggunakan narkoba. Polisi juga menemukan 1 klip sabu dan 1 butir ekstasi yang diduga dibuang pemiliknya saat razia berlangsung. Yang kami amankan akan kami bawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi. Ada barang bukti nih, Pak. Dan untuk barang bukti yang kami temukan di sini ada 1 klip narkotika jenis sabu yang dibuang di semak-semak. Kemudian kami juga menemukan 1 klip bekas ekstasi. Seluruh pengunjung yang terjaring kemudian dibawa ke Polrestabes Palembang untuk pendataan sebelum menjalani proses rehabilitasi. Rizky Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seekor ular sanca batik sepanjang 4 meter mengejutkan warga Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang, setelah masuk ke dalam kandang ayam milik salah satu warga. Sebelum menerobos kandang, ular lebih dulu terlihat melilit di pagar rumah, memicu kepanikan karena ukurannya yang besar. Warga sempat kesulitan menangkap reptil itu, namun akhirnya berhasil dievakuasi secara gotong royong. Kejadian ini menjadi yang pertama kali dialami warga sekitar. Mereka mengaku tidak tahu dari mana ular itu berasal, namun diduga muncul untuk memangsa ternak. Saking besarnya ini kan jadi kita kan takut. Nah, karena di posisinya di sebelah, di belakang rumah orang lain, jadi kami untuk menyelamatkan ini tuh agak susah naik tembok. Jadi pas itu pakai tanggo langsung masuk ke rumah yang tempat ular ini berteduh. Rupanya di situ kan benar ada kandang ayam. Nah, pas kami lihat di sana tuh sudah tidak bisa bergerak lagi karena perutnya sudah posisi makan ayam tadi kan. Ular tersebut rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel. Warga berharap petugas bisa menelusuri asal-usul kemunculannya agar kejadian serupa tidak terulang. Rizky Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Lingkungan Hidup mengingatkan pengusaha sawit dan pemegang konsesi di Sumatera Selatan serius dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jika lalai menjalankan kewajiban, sanksi administratif hingga pidana siap diterapkan. Peringatan ini disampaikan dalam konsolidasi kesiapsiagaan pengendalian karhutla di Palembang pada Sabtu 24 Mei 2025. Para pemegang izin diminta segera melaporkan kesiapan mereka, mulai dari personel, peralatan, hingga pendanaan. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengirimkan surat resmi para pemegang izin di wilayah Sumatera bagian selatan, termasuk Sumsel, untuk menyampaikan laporan kesiapan. Evaluasi lapangan akan dilakukan bersama pemerintah daerah. Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai penyumbang kabut asap terbesar di dunia, sebagian besar disebabkan karhutla. Masalah ini berdampak pada emisi gas rumah kaca dan komitmen nasional dalam penurunan emisi global. Di Sumatera bagian selatan, luas area konsesi mencapai sekitar 5 juta hektar atau 25% dari total wilayah. Besarnya cakupan ini membuat tanggung jawab perusahaan semakin besar, tak hanya dalam aspek bisnis tapi juga perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Paksaan pemerintah. Jadi yang diberi kewenangan itu saya, Pak Gubernur dan Pak Bupati secara terbatas untuk memberikan paksaan pemerintah. Sejauh ini ada berapa perusahaan, Pak? Ini belum diberikan karena kita sedang memberikan surat kepada seluruh kita untuk menyampaikan laporannya. Nah, laporan yang tidak dilaporkan 2 minggu akan kami beri paksaan pemerintah. Berdasarkan laporan tersebut, kami mohon izin akan memohon bantu Pak Gubernur untuk melakukan evaluasi. Nah, bila mana ternyata hasil evaluasi alatnya tidak tercukupan, maka Pak Gubernur akan memberikan sanksi administrasi pemerintah untuk mencukupinya dalam waktu 3 bulan.
Pemerintah juga mendorong pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli api, serta memperketat pengawasan di setiap akses menuju area konsesi. Evaluasi terhadap alat, sistem organisasi, dan pelaporan akan dilakukan secara berkala. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diterapkan sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sesuai janji Wali Kota Palembang saat pelantikan beberapa waktu lalu, pencairan gaji ke-13 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemkot Palembang akan segera direalisasikan. Rencananya gaji ke-13 itu akan dicairkan pada bulan Juni 2025. Saat ini proses administrasi tengah berlangsung, sementara besaran nominalnya masih dihitung dan disesuaikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. P3K insya Allah paling cepat ya di bulan Juni akan kita bayarkan dari pemerintah Kota Palembang untuk seluruh rekan-rekan P3K. Jadi harus bersabar karena masih dalam proses administrasi, dan paling cepat bulan Juni ini gaji 13 mereka akan diberikan. Selain gaji ke-13, Pemkot Palembang juga berencana memberikan tunjangan penghasilan pegawai bagi para P3K. Namun untuk saat ini, TPP masih dalam tahap kajian dan menunggu terpenuhnya syarat serta payung hukumnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memperingati Bulan Menggambar Nasional, komunitas seniman se-Sumatera Selatan menggelar pameran lukisan bersama bertajuk Menggambar Indonesia. Bertempat di Gedung Kesenian Jalan Rumah Bari, Palembang, pameran ini memamerkan 100 karya dari 45 perupa. Karya-karya tersebut menampilkan kekayaan budaya, keindahan alam, hingga sosok tokoh Indonesia. Dituangkan dalam berbagai gaya, seperti realistik, naturalistik, figuratif, naif, abstrak, hingga drawing. Tak hanya dari kalangan seniman, peserta pameran juga datang dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang memiliki hobi melukis. Setiap lukisan menjadi cerminan ekspresi visual dan pemikiran para perupa. Melukis ini adalah sebagian dari terapi kalau untuk para pensiunan. Itu juga untuk anak-anak muda, itu lebih ke nilai-nilai positif ketimbang dia mau tawuran atau aksi vandalisme. Jadi Bulan Menggambar Nasional ini merupakan wadah dari hal-hal yang positif ya, terutama di bidang gambar menggambar. Di antara ratusan karya, lukisan drawing tokoh menjadi sorotan utama pengunjung. Salah satunya adalah lukisan tarian penyambut tamu khas Sriwijaya karya Nanda, seniman asal Lahat. Tarian ini disebut bagian dari budaya sakral di bumi Sriwijaya. Ini adalah kalau dilihat penari Kak, tapi saya ambil bentuk gerakan namanya menda. Kalau gerakan menda itu di tari penyambutan tamu khususnya Geni Sriwijaya itu hampir 80% ada. Dan itu tuh gerakannya kayak sakral gitu kan, yang saya ambil. Dan terlihat kayak gerakannya itu adalah gerakan yang tegas tapi tetap anggun. Pameran juga dimeriahkan dengan art performance dari seniman perempuan serta workshop menggambar grafis dan lomba mewarnai. Ini salah satunya sih lukisan yang ini Kak, karena kayak benar-benar ngerasa lukisannya tuh hidup banget gitu. Walaupun lukisan yang lain tuh juga menarik gitu ya, nggak kalah sama lukisan yang ini. Tapi salah satu yang buat mata saya langsung kayak wow tertarik itu salah satu yang ini. Pengen belajar atau gimana setelah lihat lukisan ini? Pengen banget belajar karena jujur belum bisa, untuk pribadi belum bisa melukis seperti ini. Next time mungkin saya akan coba belajar ya Kak. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang kreativitas yang positif terutama bagi remaja, sebagai upaya mencegah maraknya vandalisme dan aksi tawuran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menyeleksi 47 pemain pada tahap kedua, tim elit Pro Akademi Sriwijaya FC U20 akhirnya menjalani uji coba perdananya. Mereka menjajal kekuatan dengan menghadapi tim lokal asal Palembang Farmel Hatta. Pada laga yang digelar dalam 3 babak ini, seluruh pemain secara bergantian diberi kesempatan untuk unjuk kemampuan di lapangan. Hasilnya tim EPA Sriwijaya FC U20 berhasil mencetak 2 gol dan kebobolan 1 gol. Meski menang, tim pencari bakat Sriwijaya FC belum sepenuhnya puas dengan performa pemain muda yang ada saat ini.
Evaluasi pun masih terus dilakukan, terutama untuk memperbaiki kekurangan di beberapa sektor permainan. Dari uji coba ini, mereka akan kembali mencoret 10 pemain. Ya, yang jelas kami punya standar untuk pemain yang harus kami pilih di EPA SFC U20 ini. Secara garis besar, kami membutuhkan pemain yang memang bagus dalam teknik, fisik, taktik, dan mental. Itu adalah penggabungan yang harus dimiliki oleh pemain-pemain seleksi. Setelah laga ini, Sriwijaya FC U20 dijadwalkan menggelar 2 pertandingan uji coba lagi melawan tim lokal berbeda sebagai bagian dari rangkaian seleksi menuju kompetisi resmi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Realisasi serapan beras Bulog wilayah Sumsel Babel berasal dari 133.833 ton gabah kering panen atau GKP dan 25.721 ton beras. Angka ini melonjak 3 kali lipat dibandingkan rata-rata penyerapan pada awal tahun di tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar 30.000 ton. Bulog optimistis target 100.000 ton bisa tercapai dalam 2 pekan ke depan, mengingat masih ada sisa panen yang berlangsung di beberapa wilayah, terutama Banyuasin. Selain Sumsel, serapan di Bangka Belitung juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi lebih dari 1.100 ton gabah. Kenaikan ini dipicu naiknya harga pembelian pemerintah menjadi 6.500 per kilogram. Tingginya capaian tersebut juga didorong jemput bola, Bulog langsung turun ke sawah saat musim panen. Cara ini berbeda dengan metode sebelumnya yang menunggu pasokan masuk ke gudang. Lagi panennya masih ada dan harganya untuk harga gabahnya 6.500, tetap kita akan melakukan pembelian. Nah, kalau seandainya gabah itu sudah harganya 6.700, ya alhamdulillah kan berhasil kan pemerintah dengan Bulognya untuk menyerap sehingga harga gabah tidak jatuh. Nah, kalau di atas 6.500, ya silakan aja swasta yang membeli kan gitu. Jadi tidak harus Bulog. Nah, kalau seandainya harga gabah itu di bawah 6.500, itulah tugas Bulog untuk membeli dengan harga 6.500. Pemerintah pusat pun menargetkan Sumatera Selatan masuk dalam 3 besar provinsi penghasil beras nasional. Target ini didorong program optimasi lahan yang diperluas di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Tahun ini, luas OPLA ditargetkan mencapai 106.000 hektar yang diyakini mampu mendongkrak produksi beras daerah sekaligus menambah stok cadangan pangan nasional. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang. Kali ini menimpa seorang warga yang juga ketua RT di Jalan Kimerogan, Lorong Yakin, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Minggu 15 Mei 2025 sore. Kejadian itu terekam kamera pengawas di rumah korban. Dalam rekaman CCTV, terlihat 2 pelaku melintas di depan rumah. Setelah memastikan kondisi aman, mereka putar balik dan mendekati rumah korban. Salah satu pelaku kemudian membuka kunci pagar dan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman. Saat kejadian, korban sedang menerima panggilan telepon dari saudaranya di Bangka yang mengabarkan kabar duka tentang salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia. Ia sempat mendengar alarm motor berbunyi, namun ketika hendak mengejar, pelaku sudah melarikan diri. Dia itu pecahnya sedang giring dari depan. Terus Pak? Itulah pas masuk, nak sholat, dulu ada keluarga nelpon dari Bangka yang meninggal aja, ngobrol-ngobrol pas anak keluar lagi, tidak ada lagi motornya. Bongkar pagar katanya Pak? Iya, itu pagar itu. Diapain pagarnya Pak? Dicongkel atau gimana Pak? Dibuka kuncinya. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Ia juga mengungkapkan aksi pencurian motor sering terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ambil lah ya. Enggak kamu malu deh kakek.
Sebuah video yang menunjukkan aksi penjarahan barang dari truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Banyuasin, Sumatera Selatan ramai beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut tampak warga memindahkan kardus-kardus mie instan ke sepeda motor mereka. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya di Desa Sukamulya, Banyuasin pada Minggu 19 Mei 2025. Aksi penjarahan baru berhenti setelah polisi tiba di lokasi dan meminta warga mengembalikan barang yang diambil. Namun sebagian warga tetap kabur sambil membawa hasil jarahannya. Berdasarkan informasi, truk mengalami kecelakaan tunggal dan sopir melarikan diri sesaat setelah kejadian. Ada jarahan truk yang terjadi, informasi dari warga, kemudian warga melapor ke kantor polisi, yaitu terkait masalah laka itu. Setelah itu, anggota kami langsung ke TKP, dan setibanya di TKP terlihat sudah ada masyarakat menjara muatan truk yang informasi terjadi laka. Informasi dari masyarakat yang ada di TKP bahwanya supirnya itu melarikan diri, dan anggota kami langsung menghimbau kepada masyarakat yang jara agar dihentikan, dan setelah itu juga masyarakat yang menjara bubar. Truk beserta muatannya kini telah dievakuasi ke pos laka lantas terdekat. Polisi telah melakukan identifikasi kendaraan dan menghubungi perusahaan pemilik barang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai bagian dari gerakan nasional ojek online yang digelar serentak pada 20 Mei 2025, sekitar 5.000 pengemudi ojek online di Palembang turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumatera Selatan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan aplikator yang dianggap merugikan mitra pengemudi. Dalam aksi ini, para driver yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online Sumsel menyuarakan 4 tuntutan utama. Mulai dari permintaan penerbitan undang-undang yang mengatur legalitas ojek online hingga pengaturan batas maksimal potongan aplikator sebesar 10%. Terus berjuang, kita upayakan aksi-aksi damai, tapi kita minta kepada pemerintah tolong dengarkan sekali. Ini kita aksi nasional, ini juga akan kita tetapkan lagi aksi nasional berikutnya jika itu tidak jadi. Sebagai bentuk solidaritas, seluruh peserta aksi sepakat untuk mematikan aplikasi alias Offbeat selama 24 jam penuh. Ya, Offbeat masal kami hari. Tidak, kami hari ini Offbeat seharian full. Demi kebersamaan kami, nggak rugi. Melalui aksi ini, para pengemudi berharap aspirasi mereka bisa diteruskan DPRD Sumsel ke tingkat pusat, agar keluhan mereka mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pencurian burung peliharaan milik warga di kawasan Lebak Murni, Kecamatan Sako, Palembang. Dalam video, pelaku tampak membawa kursi sendiri untuk mengambil kandang berisi burung yang tergantung di teras rumah. Namun karena posisinya mudah dijangkau, kursi itu akhirnya ditinggalkan. Pelaku membawa kabur 2 ekor burung beserta kandangnya. Pemilik burung, Adam, mengungkapkan pencurian terjadi pada Jumat 16 Mei 2025 dini hari pekan lalu. 2 burung yang diambil berjenis murai dan kacer. Adam sempat mendengar suara benda jatuh di luar rumah, namun ia baru menyadari burung peliharaannya hilang setelah diberitahu warga sekitar. Kalau di CCTV 2 orang deh. Itu kalau dia pelakunya bawa kursi naik gitu kan? Ya, memang ini sudah persiapan bawa kursi. Oh, untuk pelakunya ya? Berapa ini yang diambil Kak, burung kicau ya? 2 ekor. 2 burung apa aja burung kicau ya, Kak? Murai batu sama kacer. Meski belum dilaporkan ke polisi, rekaman kejadian sengaja disebarkan di media sosial. Harapannya aksi ini bisa memberi efek jera bagi pelaku. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini merupakan rekaman perundungan yang menimpa seorang siswi SMP, TR, 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, yang belakangan viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat korban ditarik oleh sekelompok remaja, lalu didorong hingga tercebur ke sungai. Saat jatuh, ia tampak sakitan dan kesulitan berdiri. Ironisnya, tak satu pun dari mereka yang menolong, korban justru menjadi tontonan. Ia akhirnya naik ke daratan seorang diri. TR diketahui mengidap asma, dan insiden itu membuatnya sempat kesulitan bernapas. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 18 Mei 2025 sore lalu, di area jembatan Jalan Terusan, Kelurahan 15 Ulu, seberang Ulu 1 Palembang. Menurut keterangan keluarga, saat kejadian TR baru saja pulang dari latihan menari di rumah temannya.
Dalam perjalanan pulang, ia melintasi lokasi kejadian dan bertemu para pelaku. Tanpa banyak kata, korban ditarik lalu diceburkan ke sungai. Tidak terima dengan kejadian tersebut, sang nenek langsung melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Rame-rame, ditarik sana, tarik sini, aku yang nangis tuh. Pas dia kejebur macam itu, nak bangun tuh Saro, terus duduk kedinginan, mana bini asma juga. Kenal sama yang pelaku itu? Tidak kenal, jauh dari tempat kami. Kami kan di Majapahit, jadi sakit mak dadanya, udah dijungkal ke kawannya tuh, yang pakai suri itu. Jadi kaki juga yang luka, kaki sakit. Polisi telah menerima laporan dan saat ini masih mendalami kasus tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bukan untuk sholat, seorang pria berpakaian gamis justru mencuri uang dalam kotak amal di Masjid Al-Jahfar Sahma Palembang. Aksi tak terpuji itu terekam kamera pengawas. Dengan tenang, pelaku membongkar kotak amal menggunakan sebatang besi pada Selasa 13 Mei 2025 dini hari. Kejadian ini berlangsung di Jalan Mataram Ujung, Kecamatan Kertapati, Palembang. Tak tanggung-tanggung, 2 kotak amal dibobol. Total uang yang dicuri mencapai 5 juta rupiah. Usai menjalankan aksinya, pelaku kabur meninggalkan masjid. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Unit Reskrim Polsek Kertapati meringkus pelaku di rumahnya seminggu setelah kejadian. Polsek Kertapati menjelaskan pelaku masuk dengan cara merusak pintu masjid menggunakan besi saat situasi sedang sepi. Ia juga mengaku telah memantau kondisi masjid selama 7 hari sebelum mencuri. Jadi ini pelaku pencurian kotak amal di masjid. Jadi modusnya dia pura-pura ibadah menggunakan pakaian gamis. Itu datang kurang lebih pukul 1. Jadi waktu jamaah kosong, masjid kosong, yang pertama dirusak pintu masjid dulu, masuk, itu dia baru merusak kotak amal ya. Jadi kotak amal itu ada 2 yang diambil tersangka ini. Yang pertama kotak amal yang besar, kemudian kotak amal yang kecil. Isi uangnya berapa bang? Kerugian kurang lebih 5 juta rupiah. Untuk uang itu disimpan sama tersangka di sekitar rawa-rawa. Uang hasil curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Duitnya untuk apa? 5 juta tuh kau habis ini kan? Jajan apa 5 juta? Hah? Beli apa be? Beli apa be 5 juta kau habis? Beli makan. 5 juta kau habisi dalam berapa hari? Seminggu. Kini pria tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Buron selama 5 bulan. YE, pegawai salah satu bank di Musi Banyuasin, akhirnya ditangkap tim tangkap buron Kejati, Sumsel. Ia tersangkut kasus penggelapan uang negara sebesar 807 juta rupiah. Penangkapan berlangsung dramatis di kawasan Sukarami, Palembang. Saat petugas datang, YE sempat melarikan diri melalui pintu samping rumah dan bersembunyi di rumah tetangga. Namun usahanya gagal karena petugas telah mengepung lokasi dari berbagai arah. YE sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di salah satu bank cabang Sekayu. Ia mangkir dari panggilan penyidik dan dinyatakan sebagai DPO sejak 16 Desember 2024. Cara yang digunakan tersangka dengan mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat menggunakan data fiktif. Akibatnya, banyak gagal bayar dan negara mengalami kerugian. Kepada debitur nasabah diduga dokumen debitur yang mengajukan permohonan peminjaman KUR merupakan hasil manipulasi ataupun fiktif yang dilakukan oleh tersangka, yang mana berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survei ataupun pendataan yang cermat oleh mantri, yaitu tersangka YE, tidak dilakukan ataupun tidak dijalankannya. Kini tersangka telah diserahkan ke Kejari Musi Banyuasin untuk proses hukum lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV,
Palembang, Sumatera Selatan. Tim Buru Sergap Polsek Sako Palembang meringkus 2 residivis Agus dan Agustian yang kembali membegal. Keduanya ditangkap setelah membegal seorang pengemudi ojek online di kawasan Kenton City, Sako pada April lalu. Cara yang digunakan terbilang licik. Agus berpura-pura menjadi penumpang dan memesan layanan ojek online dengan akun milik orang lain. Saat korban tiba di lokasi, pelaku menyerang dengan senjata tajam yang disembunyikan di pinggang. Sementara rekannya Agustian sudah menunggu dan langsung membawa kabur sepeda motor korban. Kedua pelaku diketahui baru 1 bulan keluar dari penjara dalam kasus pencurian. Salah satu dari mereka bahkan terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan karena mencoba kabur saat ditangkap. Jadi setelah Maksim datang, kemudian kedua pelaku ini yang mana dengan pacarnya naik Maksim tersebut menuju TKP. Setelah sampai di TKP, pelaku atas nama AG ini melakukan penikaman pada lengan korban dan pada pinggang sebelah kiri korban. Jadi pada saat kita lakukan interogasi, pelaku sempat melawan dan sempat melarikan diri, dan atas perintah saya melakukan tindakan yang tegas dan tepat. Dari tersangka, polisi menyita sepeda motor milik korban yang sempat dijual ke penada. Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan, termasuk kemungkinan lokasi lain yang pernah menjadi sasaran mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 40 mantan narapidana terorisme dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau mengikuti pelatihan teknisi yang digelar di Gedung Sentra Perkasa Kementerian Sosial, Palembang pada Selasa 20 Mei 2025. Program ini diinisiasi Densus 88 Anti Teror sebagai bagian dari upaya deradikalisasi sekaligus membuka peluang bagi para peserta untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru. Pelatihan difokuskan pada bidang teknisi, seiring tingginya kebutuhan tenaga terampil di sektor elektronik. Diharapkan bekal ini mampu membantu para mantan narapidana mencari pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagian besar peserta diketahui mengalami kesulitan finansial setelah bebas dari masa hukuman. Karena itu, pelatihan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi mereka. Pelatihan servis AC ini tidak susah, karena yang dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang masyarakat setiap rumah, setiap kantor pasti mempunyai AC. Selain pelatihan keterampilan, kegiatan deradikalisasi juga mencakup identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi. Dengan adanya keterampilan kami untuk teknisi AC, itu akan sangat membantu kami di bidang untuk meningkatkan ekonomi kami. Karena memang selama ini kita lagi membangkitkan ekonomi keluarga. Karena setelah kita keluar dari lembaga pemasyarakatan, kita lagi berjuang untuk membangun ekonomi keluarga yang memang agak sulit. Jadi dengan adanya keterampilan yang diberikan kepada kami ini tentang pelatihan teknisi AC, itu akan sangat membantu kami dalam untuk menghidupi atau menunjang ekonomi keluarga. Semua tahapan tersebut dirancang untuk memastikan para mantan narapidana tidak kembali terpapar paham radikalisme, serta dapat menjalani hidup baru secara positif dan produktif. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang sopir mobil bak terbuka pengangkut tabung gas LPG 3 kg diduga menjadi korban tertembak peluru tajam saat menurunkan barang di sebuah warung di Jalan Banten 6, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Sebang Ulu 2, Palembang, Selasa 20 Mei 2025 sore. Korban Ari Kardeni mengalami luka serius di ibu jari kaki kiri hingga tembus ke tumit. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa terjadi ketika Ari tengah memindahkan tabung gas dari mobil ke warung. Tiba-tiba ia menjerit kesakitan dan jatuh. Diduga korban terkena peluru nyasar. Abang tuh asli, ngangkat, pas dia nak belok, langsung itu nyampak. Nah, posisi kamu di mana? Tapi di dalam.
Di dalam? Iya, di dalam. Kedengaran dia ngapuk, aduh, jika kami kalau di tim Polgas. Nah, kamu ada kedengaran suara apa? Kedengaran suara letusan apa, suara ledakan apa? Kedengaran enggak? Itu tidak ada. Polisi yang menerima laporan dari warga melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi, petugas mengamankan 1 proyektil peluru tajam. Terhadap balistik yang ada, itu juga kita koordinasikan untuk ke lapor berkaitan untuk memastikan untuk balistik tersebut digunakan oleh senjata apa. Namun kita juga sudah mendalami dari keterangan saksi-saksi di TKP bahwa yang korban ini adalah berprofesi sebagai penjual LPG ya, berkaitan dengan pengiriman LPG. Untuk memastikan peluru dari jenis senjata yang digunakan, polisi masih menunggu hasil uji balistik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wawan, pria warga Sukarame, Palembang, diamankan polisi setelah nyaris dihukum warga. Ia diduga akan melakukan penipuan di warung kawasan Lunjuk Jaya, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Insiden bermula saat pelaku meminta pemilik warung mengisi saldo dompet digital senilai Rp400.000. Setelah transaksi berhasil, pelaku mengaku saldonya belum masuk dan meminta uangnya dikembalikan. Cekcok pun tak terhindarkan. Situasi memanas ketika pelaku menendang etalase warung lalu kabur. Warga yang mendengar teriakan pemilik warung langsung mengejarnya dan berhasil menangkap pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Ada informasi terkait dengan pengisian dana ataupun transaksi yang belum selesai, sempat diamuk massa, dan kami sudah dari Polsek begitu petugas datang mengamankan si pelaku agar tidak diamuk massa kembali dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek IB1. Pelaku disebut sempat beralasan ponselnya mati dan memaksa uang dikembalikan. Ini datang top dana kak, misi 400.000. Iyalah sama bibi aku, nak keni, iyalah masuk ini, nak minta balik duit. Nak minta balik, nak keni, nak nangani, jadi di ini punya lah. Jangan iyo, ini lah lupa kalau no. Terus? Nah, kena ini. Sempat agak-agak semua. Iya, aku kejar, minta uang maling, kami uang masa kami. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan. Pelaku telah diamankan di Polsek Ilir Barat 1 untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini ditemukan peluru guys, ini pecah. Sebuah peluru tajam kembali nyasar ke permukiman warga di Palembang. Kali ini peluru menembus kaca belakang sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah warga di Jalan Pertahanan 5, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Selasa 20 Mei 2025 sore. Pemilik mobil awalnya meninggalkan rumah dengan sepeda motor. Saat kembali, ia terkejut mendapati kaca belakang mobilnya pecah 1000. Setelah diperiksa, ia menemukan sebutir peluru tajam di dalam kabin. Temuan itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polrestabes Palembang pun turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dah nak ngambil kunci di depan itu, dijengok di dashboard itu, koyak tegores itu dashboard tuh, nyengok ke bawah tuh, yang selongsong itu. Selongsong peluru. Iya, jalan aku nih, nari rumah Pak RT, bawa nemu selongsong ini kan, jalan diteleponnya Babinsa ngecek sini. Dari hasil penyelidikan sementara, peluru diduga berasal dari senjata laras panjang dan kemungkinan besar ditembakkan dari lapangan tembak Cakabaring yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Setelah kami datang ke TKP memang benar kejadiannya dan tembus dari kaca belakang langsung ke dashboard mobil. Alhamdulillah untuk korban tidak ada. Setelah kami telusuri dari proyektilnya kemungkinan senjata laras panjang yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Jadi seputaran lokasi TKP ini kurang lebih jarak 1 kilo ada tempat latihan menembak. Insiden peluru nyasar ini menjadi yang kedua terjadi di hari yang sama. Sebelumnya peluru lain dikabarkan mengenai kaki sopir mobil bak terbuka pengangkut tabung gas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Auditorat Militer 105 Palembang pada Jumat 23 Mei 2025 pagi menyerahkan berkas perkara 2 oknum prajurit TNI ke Pengadilan Militer 104 Palembang. Keduanya Kopda B dan Peltu IHL merupakan tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi Polsek Negara Batin saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Berkas perkara keduanya dipisah. Dalam berkas Kopda B, ia dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Sementara Peltu IHL dijerat pasal perjudian. Penyerahan berkas ini dilakukan setelah auditor militer menerima surat keputusan penyerahan perkara. Usai menerima berkas, Pengadilan Militer 104 Palembang dijadwalkan segera menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut. Meneliti apakah masuk dalam kewenangan Pengadilan Militer 104 Palembang. Jika masuk kewenangan kami, maka kewenangan saya selaku Kepala Pengadilan adalah menetapkan menunjuk majelis hakim. Majelis hakim dalam waktu 2 hari, paling lama 2 hari dari sekarang. Kemudian majelis hakim akan mendapatkan berkas perkara itu, akan mempelajari lebih teliti lagi, bahkan sampai dengan terang-terang saksi tadi disampaikan oleh Kauf Milari. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga korban membenarkan adanya bukti transfer dalam berkas perkara. Uang sejumlah Rp500.000 yang dikirim Peltu IHL kepada AKP Anumerta Lucianto disebutkan bukan terkait pengamanan judi sabung ayam, melainkan untuk pengamanan dalam hajatan warga. Bukti transfer tersebut, saya tegaskan sekali lagi, itu tidak ada kaitan dengan pengamanan judi sabung ayam. Tidak ada. Itu transfer terjadi di bulan Oktober. Sementara judi sabung ayam itu terjadi di bulan Maret. Dari siapa ke siapa, terus jumlahnya berapa transfer itu? Dari siapa, Bu? Boleh tahu? Dari Lubis ya? Ke siapa? Dari Lubis ke Bapak. Jumlahnya 500.000. Paling banyak 1 juta. Itu juga jarang, hanya ada hajatan aja ya. Sidang perdana kedua tersangka dijadwalkan digelar terbuka pada 11 Juni 2025 mendatang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas menangkap aksi pencurian sepeda motor seorang pria di sebuah klinik kawasan Sematangburang, Palembang. Pelaku datang menggunakan sepeda motor bersama seorang wanita dan anak yang diduga satu keluarga. Korban seorang bidan di klinik tersebut mengaku lupa mencabut kunci motor setelah pulang membeli makanan. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk membawa kabur kendaraan tersebut. Parkir motornya tuh di sini nih, pas. Sudah parkir, masuklah ke dalam. Lupa ternyata ngelepas kuncinya. Sudah ingat kan, cak 10 menit lah baru ingat kalau kuncinya tadi udah kate. Pas nak balik, nah udah kate lagi motor ini. Pas sudah dicek ternyata dipaling sama bapak-bapak. Ditelusurin lah, nyari CCTV di tetangga-tetangga sini. Dapat ternyata bapak itu tuh 3 beranak, Kak. Anak, ibu, bapak, malingin motor. Itu terekam CCTV? Terekam. Suami, istri, dan satu anak? Terekam. Anaknya cewek? Anaknya cewek pakai jilbab putih. Padahal kejadiannya tuh cuma 2 menit, Kak, dari Najla masuk. Terus motornya hilang langsung gitu. Nah, mana motor tuh baru lunas ya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Sako Palembang dengan harapan pelaku segera ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya terus mematangkan persiapan tim elit Pro Academy U20 yang saat ini masih dalam tahap seleksi. Dalam waktu dekat, 3 laga uji coba lokal telah dijadwalkan untuk mengukur kemampuan pemain. Selain itu, Sriwijaya juga mengagendakan laga uji coba melawan tim EPA dari klub Liga 1, yakni Persib Bandung. Uji coba ini dirancang untuk menilai kekompakan dan kesiapan tim sebelum turun di kompetisi resmi. Karena kita sudah mulai persiapan, karena kita sudah ditunggu oleh tim EPA U20 Persib Bandung ya. Kita sudah berkoordinasi, Pak manajemen Sriwijaya FC juga sudah berkoordinasi dengan pihak Persib Bandung. Nah, makanya kita sudah akan melakukan persiapan matang dalam laga ini. Kebetulan di Persib Bandung juga, EPA Persib Bandung juga sedang melakukan seleksi di sana. Jadi kita sama-sama butuh lawan uji coba. Rencananya, pertandingan melawan tim EPA Persib Bandung akan digelar pada bulan Juni mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Manajemen Sriwijaya FC melalui tim pencari bakat terus menyaring talenta muda terbaik untuk skuad Elite Pro Akademi U20. Sebanyak 69 calon pemain yang lolos seleksi tahap pertama kini dipantau secara ketat dalam tahap kedua. Dari jumlah itu, 25 pemain rencananya akan dicoret karena dinilai belum menunjukkan performa yang memuaskan. Ya, itu tadi. Bagaimana pemain bisa berkomunikasi dengan sesama rekannya, kemudian bisa membuat keputusan yang tepat dan bisa mengeksekusi dengan benar. Manajemen menegaskan, keputusan penuh untuk menentukan siapa yang layak masuk skuad diserahkan pada tim pencari bakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Badan Penyelenggara Haji adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Lembaga ini dibentuk untuk menjalankan penyelenggaraan ibadah haji, menggantikan peran Kementerian Agama. Pembentukan BP Haji didorong keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sedang dalam proses dan diperkirakan rampung pada Juni atau Juli mendatang. Jika berhasil, pengelolaan ibadah haji sepenuhnya akan dialihkan ke BP Haji dan tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama. Nah, tentu tantangannya banyak, karena kan haji ini pelik ya, banyak hal yang harus diperbaiki. Dan yang memang jadi atensi Pak Prabowo itu adalah praktek kartel, praktek korupsi, dan manipulasi di ibadah haji. Itu yang harus kemudian disampaikan oleh Presiden, harus segera diminimalisir oleh badan haji. Itulah sebabnya kami kemudian merekrut banyak pengawasan dari teman-teman KPK. Ada 7 penyidik KPK yang sekarang di badan haji, yang kemudian mereka, saya dan Gus Irfan minta untuk fokus pada upaya mendorong haji yang transparan, haji yang tidak manipulatif. Jadi kami saat ini melakukan dukungan. Jadi Perpres dari Presiden itu kami melakukan tugas-tugas dukungan, artinya mendukung tugas-tugas Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama selalu minta pertimbangan dengan kami karena ini kan masa peralihan, masa transisi. Kemudian kedua, pengawasan itu untuk bahan evaluasi. Setelah undang-undang selesai, Kementerian Agama akan dibagi menjadi 2, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Haji. Meski ini menjadi tahun terakhir Kementerian Agama mengurusi penyelenggaraan haji, Kemenak Sumatera Selatan tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Untuk menyelenggarakan ibadah haji ini sebaik mungkin ya, membuat jamaah haji tersenyum, membuat jamaah haji puas dan memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji. Jadi bagi kita Kementerian Agama ya tidak memikirkan apakah tahun depan akan pindah atau tidak. Yang penting yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan BP Haji dan juga kementerian terkait dan juga pemerintah provinsi, stakeholder terkait akan kita laksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan yang diamanahkan kepada Kementerian Agama. Hingga tahun ini, penyelenggaraan ibadah haji masih dilakukan Kementerian Agama dengan dukungan dan kerjasama dari BP Haji sebagai bagian dari proses transisi menuju sistem baru. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Oku Timur, Sugito, yang tergabung dalam Kloter 1 Embarkasi Palembang, dilaporkan meninggal dunia di Mekah. Almarhum sempat mendapatkan perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Mekah, sebelum akhirnya wafat pada 17 Mei 2025.
Jenazah Sugito telah dimakamkan di pemakaman Sarayah, Mekah. Dan hingga saat ini ada jamaah yang meninggal dunia di Tanah Suci itu berjumlah 3 orang, 2 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Pak Tarmizi dan Pak Bakri Junaidi di kloter 8 dan kloter 6, kemudian satu lagi Pak Sugito dari kloter 1 asal Timur. Pak Sugito itu meninggalnya pada tanggal 17 Mei yang lalu ya, pada tanggal 17 Mei yang lalu, dan beliau meninggal karena sakit gitu ya, sempat dirawat di KKH Mekah, namun kemudian akhirnya meninggal dunia dan sekarang sudah dimakamkan di pemakaman Saraya di Mekah. Nah, untuk jemaah haji yang meninggal, seperti yang pernah saya sampaikan, mereka akan mendapatkan haknya. Yang pertama itu badal haji. Jadi jemaah haji yang meninggal sebelum pelaksanaan Arafah, Musdalifah dan Mina, mereka akan mendapatkan hak untuk dibadal hajikan. Dengan meninggalnya Sugito, total sudah 3 jemaah haji embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci. Hingga saat ini, sebanyak 14 kloter dengan total 5.167 jemaah telah diberangkatkan dari embarkasi Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai menjamur di Palembang. Di kawasan Demang Lebar Daun, ratusan ekor sapi dan kambing dari berbagai jenis ditawarkan. Yang menarik, tahun ini sapi jenis simental menjadi primadona. Para pedagang menyebut permintaan terhadap sapi ini paling tinggi dibanding jenis lainnya. Selain karena jadi pilihan Presiden Prabowo, sapi simental memang menarik pembeli karena posturnya besar, warna bulunya dominan coklat, dan kualitas dagingnya bagus dan seimbang. Dalam sehari, sapi simental hampir selalu terjual. Meski tampilannya berbeda, cara perawatan sapi ini tidak jauh berbeda dengan jenis lainnya. Alhamdulillah kalau untuk tahun ini ada peningkatan dari tahun kemarin. Sekarang 20% lah peningkatan. Tahun ini sepertinya sapi simental menjadi primadona masyarakat, Pak. Ya, terutama ya kalangan menengah ke atas itu. Simental dan limosin kayaknya. Itu kenapa Pak? Apa yang bedain simental? Simental sama limosin itu postur dari tubuhnya itu ya lebih gagah lah, lebih tinggi, lebih besar. Pedagang juga mencatat penjualan hewan kurban tahun ini meningkat sekitar 20% dibanding tahun lalu. Sapi-sapi yang dijual mayoritas berasal dari Sumatera Selatan dan Lampung dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan jenis. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Idul Adha 2025, penjual hewan kurban mulai bermunculan di berbagai sudut pinggir jalan, salah satunya di kota Palembang. Namun, demi menjaga kebersihan, kesehatan hewan, dan ketertiban kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menegaskan penjualan hewan kurban di pinggir jalan tidak diizinkan. Masyarakat diimbau membeli hewan kurban langsung dari peternak atau di tempat yang memiliki izin resmi. Selain menjamin kualitas dan kesehatan hewan, cara ini juga membantu perekonomian peternak lokal. Kami juga menyarankan kepada seluruh masyarakat atau yang ingin berkurban, belilah di tempat-tempat yang memang sudah terdaftar. Memang masyarakat atau pedagang atau peternak yang memang setiap tahun melakukan jual beli, daripada tempat yang musiman, apakah itu dari segi kesehatannya ada perizinannya atau ada syarat-syaratnya, kita tidak tahu, dan kami tidak akan memeriksa di situ. Tahun ini sekitar 30.000 ekor sapi, kambing, dan domba siap disalurkan ke masyarakat. Kebutuhan hewan kurban di kota Palembang diperkirakan mencapai 6.000 ekor, sementara di seluruh Sumsel sekitar 12 hingga 13.000 ekor. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari sebuah peternakan di kawasan Ilir Barat 2 Palembang, seekor sapi simental berbobot lebih dari 1 ton terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi berwarna coklat putih berusia 5 tahun ini bernama Blembo, nama yang dipilih karena pertumbuhannya dinilai cepat dan istimewa.
Blembo bukan sapi biasa. Ia dirawat dengan penuh perhatian, dimandikan setiap pagi, kandangnya rutin dibersihkan, dan mendapat pakan sebanyak 10% dari bobot tubuhnya. Perawatan itu membuahkan hasil. Blembo pernah menyabet peringkat 3 sebagai sapi terganteng dalam sebuah kontes ternak di Lampung. Tes ketiga di Lampung. Di Lampung menang, Pak? Menang, tapi juara 3. Oh, juara 3. Untuk kategori apa dia yang menang? Untuk kategori bobot sama ketampanan. Senang aja. Nyangka nggak kira-kira Pak? Senang lah. Jadi dari sudut mana senangnya? Bilang Pak harganya bagus. Gitu. Kalau harga kemarin sempat ditawar 150. Kita bukan masalah harga sebenarnya. Senangnya bisa dipilih sama Pak Presiden. Jadi bukan duit yang pertama, presidennya itu ya. Pemilihannya sebagai hewan kurban presiden dilakukan setelah melewati proses survei yang ketat. Dari 3 sapi kandidat, Blembo dinilai paling memenuhi syarat, baik dari usia, bobot, hingga kesehatannya. Penilaian dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, lalu diusulkan ke Sekretariat Presiden. Kalau soal terpilihnya ini, kita kan ada beberapa kandidat yang memang kita masukkan paling tidak minimal, kalau yang setiap provinsi itu minimal 3. Jadi kita pilih. Nah, kalau ini kebetulan dia sehat, bagus, dan bobotnya paling tinggi dari kandidat yang lain. Jadi makanya kita pilih ini untuk provinsinya tahun ini ya. Ini sudah ada masjidnya, masjid yang Baitur Rahman yang di dekat Rumah Susun, yang di dekat Hotel Duta. Blembo kini menjadi satu dari 18 hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebar di Sumatera Selatan untuk perayaan Idul Adha tahun ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.